Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, ada sukacita hari ini. Nah adik-adik, kalau kita mau beribadah nih, jangan lupa mandi dan siapkan baju yang terbaik ya. Dan juga karena kita ibadah online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan menyembah Tuhan kita akan menyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Yang menyertai
lagu ini, refnya saja. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali Tuhan ibadah meskipun secara online, tapi kami percaya kasih Tuhan gak pernah berakhir dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang boleh ditinggikan di atas kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, ada sukacita? Aduh, masih lemas. Ada sukacita? Oke, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bergerak bersama-sama. Adik-adik, kita percaya ya semuanya pasti memiliki yang namanya kasih. Kita mau nyanyi lagu kasih.
Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih karena sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang semuanya duduk yang rapi. Coba kalau misalnya punya rambut panjang nih, buka karena kita waktunya untuk mendengarkan. Tuhan kasih 2 telinga yang lebih banyak daripada mulut yang cuma satu. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah tadi kita memuji nama Tuhan. Dan sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi siapa? Elia. Nah, Nabi Elia adalah nabi yang takut akan Tuhan. Tapi ia hidup di tengah
kekeringan. Kalau kering, berarti ada air nggak? Nggak ada ya. Di sini adik-adik, siapa yang mamanya punya tanaman di depan rumahnya? Nah, kalau punya tanaman, terus tanamannya nggak pernah disiram, kira-kira tanamannya mati atau tetap tumbuh dengan subur? Siapa yang bilang mati? Siapa yang bilang tumbuh subur? Jawabannya pasti mati. Kalau tanaman mati karena kekeringan, lalu kita mau makan apa ya? Oh, makan ayam aja. Atau kita makan daging sapi. Kan aku gak suka sayur, Kak. Nah, tapi adik-adik coba. Kakak pengen tanya, ayam makannya apa? Ayam makannya beras, jagung. Kalau beras sama jagung itu nggak bisa tumbuh karena kekeringan, lalu ayamnya makan apa? Nih, coba pikir ya. Ayamnya nggak bisa makan. Terus ayamnya kira-kira hidup atau mati? Mati. Nah, kalau ayam mati, sapi juga makannya tanaman. Kalau sapi juga mati, terus kita mau makan apa? Hewan ternak semuanya mati. Karena tanaman mati kekeringan. Bahkan hewan pun kalau nggak bisa makan juga nggak bisa minum. Karena air juga nggak ada. Bahkan untuk manusia, untuk minum pun sulit. Nah, adik-adik, situasi kekeringan membuat manusia saat itu menjadi kelaparan. Siapa di sini yang kalau kelaparan suka marah-marah? Pasti kalau lapar rasanya nggak enak ya. Lemes, mau belajar juga nggak enak, mau tidur juga nggak bisa tidur. Nah, adik-adik, kelaparan itu terjadi bukan 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Kira-kira kenapa ya? Kenapa terjadi kelaparan? Kenapa Tuhan gak kasih makanan? Datengin aja, al turunin roti mana? Ya kan? Kira-kira kenapa ya? Jadi adik-adik, ternyata ini rahasianya. Nabi Elia itu dikasih tau Tuhan. Nabi Elia, aku tuh gak suka sama rakyat di sini. Warga Israel yang ternyata dia menyembah dewa-dewa lain. Yaitu saat itu adalah dewa Baal. Nah, lalu Elia yang mendengar suara Tuhan, dia datang kepada siapa tebak? Raja. Kalau kita ada Bapak Presiden ya. Nah, kalau saat itu Elia datangnya ke raja. Nah, dia bilang, Raja Ahab. Namanya siapa? Ahab. Nah, Raja Ahab, Tuhan marah karena masyarakat atau bangsa Israel itu menyembah dewa-dewa lain. Ada nabi-nabi palsu di luar sana yang raja itu izinkan untuk membangun atau memberikan persembahan kepada dewa tersebut. Tuhan gak suka. Tuhan maunya ia satu-satunya Tuhan yang disembah. Oke adik-adik, jadi cuma Tuhan Yesus doang. Makanya hujan gak turun, karena Tuhan marah. Selain Tuhan itu maha pengasih, Tuhan kita juga pencemburu. Siapa di sini yang pernah cemburu? Siapa di sini yang kadang suka cemburu kalau misalnya mama atau papa suka gendong adiknya? Atau ada guru yang lebih sayang sama temennya? Nah adik-adik, cemburu itu gak selalu baik. Tapi ketika Tuhan cemburu, kalau misalnya umatnya atau kita lebih sayang atau menyembah hal lain, itu karena Tuhan tuh pengennya kita tuh juga sayang sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Nah adik-adik, balik lagi ya. Jadi ketika Nabi Elia tadi ngomong ke raja, Raja, kamu itu harusnya tidak menyembah dewa lain supaya ada hujan nih turun. Tuhan tuh marah loh. Nah tapi rajanya adik-adik malah dia bilang, Elia, kamu ngapain sih? Kamu itu cuma pengganggu, penghancur. Udah, saya nggak mau dengar. Nah rajanya malah marah, malah nggak mau percaya, malah ngotot.
Nah, Elia akhirnya ngomong, ya udah deh raja, coba biarkan saya membuktikan kalau Tuhan yang saya sembah, yaitu Yahweh, itu adalah Tuhan yang benar. Nah, caranya gimana ya? Buktiinnya ya. Nah, ternyata Elia bilang, coba kumpulin nabi-nabi di luar sana yang nabi-nabi palsu tadi yang nyembah dewa lain di Gunung Karmel. Nah, di Gunung Karmel nih, berkumpullah mereka semua. Berkumpullah tadi Nabi Elia dan nabi-nabi lain. Mereka membangun mesbah. Nah, Nabi Elia bangun mesbah dengan ada kurban persembahan, yaitu biasanya kambing atau domba, dan nabi palsu itu pun membangun mesbah dan juga ada kambing dan domba. Nah, Nabi Elia bilang gini, kalau Tuhan kamu adalah Tuhan yang benar, berdoalah kepada Tuhan kamu, dan ini korban sembelihan ini, kambing atau domba ini, coba suruh Tuhanmu bakar. Nah, coba suruh turunin api dari langit. Kira-kira dari langit tuh harusnya datangnya hujan ya, bukan api ya. Tapi karena Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, makanya bukan cuma hujan yang bisa dia turunin, bahkan api pun bisa ia turunkan. Nah, adik-adik, ketika sampai di Gunung Karmel dan ada mesbah tersebut, nah, Nabi Elia berdoa. Tapi yang pertama kali berdoa adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu berdoa, ia menyiksa dirinya, ia menari-nari, ia berteriak keras-keras kepada dewa-dewa palsunya. Tapi yang terjadi adalah tidak ada api yang turun. Dan semua bangsa Israel melihatnya. Loh, kok Tuhannya nggak jawab ya doanya? Kalau kita deket nih, kalau adik-adik deket sama mama, telepon, halo, mama, pasti diangkat toh. Tapi kok ini kok nggak dijawab, kemana? Kalau dibilang Tuhannya hidup, Tuhannya ada, pasti ditunjukkanlah gitu. Harusnya Tuhan datang, kasih api dong. Dewa-dewa itu kasih api dong ke mesbahnya. Tapi ternyata tidak ada, adik-adik. Nah, ketika Nabi Elia berdoa, Tuhan tunjukkanlah kepada mereka semua bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah. Lalu diturunkanlah dari atas langit, dibuka langit terbuka, dan turun api yang membakar mesbah tersebut. Tapi sebelumnya, tahu yang dilakukan Nabi Elia? Kalau ada api, ada air. Nah, airnya ini, adik-adik, airnya ditumpahkan ke mesbah. Ini pura-pura mesbah, ini mesbah. Ditaruh di mesbah. Nah, kira-kira kalau mesbahnya si Elia ini dikasih air, bisa nggak ada api? Nggak bisa, karena api dan air nggak bisa bersatu. Tapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa, bahkan dari langit turun api dan jatuh ke mesbah ini, dan api itu membakar mesbah yang sudah terisi air, yang sudah basah. Kira-kira bangsa Israel takjub nggak? Gimana kalau takjubnya? Lalu ia langsung, wow, ternyata Nabi Elia memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Bukan dewa-dewa yang disembah, bukan dewa Baal, bukan. Adik-adik, saat itu bangsa Israel bertobat. Kembali lagi, ia langsung memandang Tuhan dan lihat, oh ya Tuhan, maafin kita ya, selama ini kita percayanya dan menyembah dewa-dewa palsu. Selama ini kita percaya sama berita-berita palsu dari nabi-nabi palsu. Dan akhirnya Elia mengangkat pedangnya, membunuh nabi-nabi tersebut supaya tidak ada lagi berita-berita palsu atau orang-orang di luar sana yang menyembah dewa yang tidak benar. Adik-adik lihat, melalui api yang Tuhan kasih ada pertobatan. Apa adik-adik? Pertobatan. Api itu adalah sebuah mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Siapa yang tahu? Mukjizat adalah sesuatu hal yang kita nggak bisa lakukan di luar daripada kekuatan manusia. Adik-adik misalnya bisa dorong bantu mama, dorong apa ya? Dorong storer dari adik-adik
punya, misalnya adik-adik punya adik lagi, ya kan, solarnya bisa didorong. Atau misalnya kekuatan adik-adik bisa ngerjain PR matematika. Tapi ada kekuatan yang lebih besar, yang kadang nggak, aduh kok bisa ya? Kok bisa ya api keluar dari langit? Itu adalah kuasa Tuhan, atau kita bilang sebagai mukjizat. Melalui pencurahan api, maka banyak orang bertobat melihat kuasa Tuhan. Karena ada lagunya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jadi apa yang gak pernah dilihat sama mata, yang gak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Siapa di sini yang mau bertobat, yang mau lihat apinya Tuhan, mukjizatnya Tuhan? Siapa? Tulis tangan. Oleh sebab itu, kita harus taat seperti Nabi Elia, yang percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kita harus punya iman. Iman itu apa sih? Percaya sama Tuhan, punya ketaatan dan iman. Taat karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang besar. Iman, percaya. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Tapi kita juga harus bekerja, harus berusaha. Kayak tadi Nabi Elia, dia datengin raja. Yang dilakukan sama Nabi Elia, datengin raja, terus suruh itu nabi-nabi lain untuk kumpul di lembah Gunung Karmel. Untuk bawa apa? Bikin mesbah dan bawa persembahan. Semua itu dilakukan Nabi Elia sebagai bentuk iman dari Nabi Elia dan ketaatan. Jadi ada dua, taat dan beriman. Di dalam iman ada percaya sama Tuhan dan bekerja melakukannya. Oke adik-adik? Kita mau menerima mukjizat dari Tuhan dan melihat api Tuhan turun sehingga banyak orang yang bertobat. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk menutup firman hari ini. Ikutin Kakak Fani ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau untuk percaya dan taat, sehingga ada pencurahan api Tuhan yang membuat banyak orang bertobat, termasuk kami Tuhan. Kami mau menerima mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Keren adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat fokus. Kita mau mengenal Tuhan dan lebih beriman lagi dan taat sama Tuhan. Oke? Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah hari ini. Minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.